Ini di sini saya tuh. Oh iya, baru deh. Soalnya penuh ya. Kalau ngerekam Zoom itu penuh. Ya, coba apa beda getaran dengan osilasi? Nah, ini konsep ya kita pertama aja. Apa nih? Coba tadi sebentar. Ini ada yang mau jawab nggak? Apa beda getaran dengan atau sama aja? Osilasi dengan getaran. Apa? Hah? Apa coba? Kok pada menghilang sih ini? Pada kameranya pada di off semua, pada nyesel semua kayaknya. Kamera dinyalain. Jadi kalau tanya kamera yang masih nyala ya udah April lagi lah. April. Osilasi itu apa? Kalau yang nyalain kamera berarti pengen ditanya gitu kan istilahnya. Osilasi tuh gerakan benda dari titik setimbangnya terus sampai jarak maksimumnya nggak sih, Pak? Iya, berarti ya kalau definisi getaran sama osilasi sama nggak? Tadi mendefinisikan getaran apa osilasi tadi? Kan itu istilahnya Osilasi gerak tadi. bolak-balik ya. Kalau getaran, gerakan yang berulang pada satu titik kesetimbangan nggak sih, Pak? Iya, betul. Itu definisi dari getaran. Kalau definisi dari osilasi, Gerakan gerakan suatu benda dari titik setimbang ke jarak maksimumnya dia. ya itu kan sebetulnya adalah bagian dari getaran kan untuk satu apa ya istilahnya satu periode ya istilahnya dari titik keseimbangan ke titik maksimum. Kalau satu getaran sendiri kan dari apa definisi satu getaran itu misalnya untuk kasus bandul matematis dia bergetar maka satu getaran itu dihitung dari mana ke mana. Misalnya bandul ini di coba ya mungkin saya yang ini adalah mana ya pendulum gitu ya. Ini. Kalau satu satu getaran itu dihitungnya dari mana ke mana nih? Titik keseimbangan ini garis yang putus-putus, maksimum ini sesaat sebelum dia kembali lagi gitu ya. Kalau satu getaran misalnya dari mulai maksimum naik ke sana, atau dia sampai balik lagi, atau dia dari sini sampai sini. Ini saya bisa coret-coret nggak? Nah, ini. Dari sini ke sini, ya sorry ya kalau saya nggak bisa ini. Atau dari sini ke sini, satu getaran itu. Izin jawab, Pak. Oh ya, Wulan, Jadi silakan. satu Gimana? satu getaran itu dari arah mulainya sampai balik lagi ke arah semula. Sampai ke arah semula. Jadi kalau dari titik keseimbangan sampai dia kembali lagi ke titik keseimbangan gitu. Betul, Pak. Iya. Jadi misalnya dari sini dia ke sini, ini setengah setengah getaran, terus kalau dia balik lagi ke sini, dia berarti satu getaran gitu ya. Kalau dari simpangan sini, dia kemana? Dari simpangan sini sampai dia ke sini ini satu getaran ya? Atau dia harus balik lagi ke sana? Nah, satu getaran. Gimana, Wulan? Satu getaran. Kalau dari sini, ini kalau ke sini, ya, kemudian terus dia balik lagi ke sini. Ini satu getaran. Atau mula-mula dia ke sini, terus kemudian dia dari sini ke sini,
kemudian dia balik lagi ke sini. Nah, gitu. Nah, definisi satu getaran jadi yang mana? Yang inikah atau yang inikah? Malah ini ya. Bentar. Ambil. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang atas, Pak. Yang atas. Yang atas ya ini ya. Jadi kalau Iya. dari sini ini ke sini, terus dia balik lagi ke sini, ke puncak ini, terus dia balik lagi. Nah, itu satu getaran ya. Ya. Iya. Jadi bukan dari sini ke sini, atau misalnya dari sini. Jadi kalau satu getaran, kalau dia dari kita simpangkan dari awal sini, maka dia ke sini, kemudian nanti dia balik lagi ke sini, gitu ya, balik lagi ke awal sini, gitu kan. Nah, ini berarti satu getaran gitu ya. Tadi yang jawab siapa sih? Saya, Pak. Saya, Jawab Pak. tadi siapa? Cara supaya Jidan. tahu. Aku nggak on cam, Pak. Jidan. Nama kamu siapa? Jidan. Zidane. Oh Zidane iya, FD. kamu sibuk ngelatih bola ya? Amin. Bapak kamu tuh suka bola gitu ya. Iya, bener, Pak. Tahun 92 Prancis juara Piala Dunia. Oke, jadi itu ya. Nanti tolong di cross check lagi ya. Betul atau enggak tadi definisi untuk satu getaran. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Apa beda getaran dengan osilasi? Izin jawab lagi, Pak. Dan Boleh apa? gak, Pak? Ya. Oke, boleh. Salah nggak Silakan. apa-apa ya, Pak? Kamu penyayang kucing Iya, ya? saya Ya, suka silakan. kucing, salah, Pak. Kalau Oh iya ya. salah nggak apa-apa ya, Silakan. Pak. Kalau osilasi setahu saya tuh gerakan bolak-balik di titik seimbangan. Nah, kalau getaran tuh gerak bolak-balik juga, cuman dia tuh nggak ada titik seimbangnya, Pak. Jadi istilahnya kalau getaran dia lebih luas, jadi tidak tidak harmonis gitu istilahnya ya. Apa Iya. sih? Sementara kalau osilasi lebih harmonis karena dia melewati titik keseimbangan. Sementara kalau getaran tidak selalu melewati titik keseimbangan gitu ya. Iya, Pak. Ya nanti tolong di cross check aja lah definisinya. Tapi begini, kenapa di gelombang itu lebih banyak di judul bukunya mungkin ada yang menuliskan vibrasi dan gelombang, vibrasi and wave. Tapi banyak juga yang menuliskan osilasi. Nah, nanti gini ya. Kan tadi disebutkan bahwa getaran itu adalah sebagai sumber gangguan dari gelombang gitu. Ini misalnya getaran gini ya. Dia kan nanti akan menghasilkan energi. Energinya itu bagaimana energi getaran itu bisa dirambatkan? Nah, seandainya ya, yang paling mudahnya misalnya bandul matematis ini mengeluarkan bunyi ya, yang sederhana. Dia mengeluarkan bunyi, nah bunyi itu kan akhirnya sampai ke telinga kita ya. Misalnya kita di sini, ya kan? Misalnya kita di sini. Ini bunyi, misalnya tung, 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 tung. Nah, bagaimana itu bunyi terjadi karena adanya rambatan. Bagaimana rambatan itu bagaimana dia bisa merambat? Karena dia adanya fenomena osilasi. Osilasi itu adalah kenapa dia bisa kenapa dia mengalami osilasi? Karena misalnya kalau gelombang suara kan merambat pada medium udara ya. Misalnya getaran ini dia akan menggetarkan, menggoyang, mengosilasi molekul-molekul atom-atom udara di sekitar bandul ini. Kan udara di sekitar bandul ini misalnya dia bergetar kan. Misalnya dia bergetar. Nah, getarannya ini nanti dia dikatakan dia berosilasi. Jadi artinya dia bukan bukan getarannya bukan karena dia sumber getaran utamanya, tapi dia bergetar akibat dari getaran primernya. Jadi dia getaran sekundernya. Gitu.
udara di sekitar ini dia bergetar karena tadi nih ada gerak bolak-balik dari sumber getarannya. Sumber getaran yang menggerakkan lingkungannya sehingga lingkungannya juga ikut bergetar. Ikut bergetar ini disebut sebagai osilasi. Gitu. Bedanya tipis ya. Kalau misalnya atau ilustrasi lain ya, ilustrasi lain ada nggak di sini ini? Ilustrasi apa? Ada tadi yang gelombang ya atau ini ya tadi gelombang mungkin gelombang pada tali. Tapi ini butuh lama lagi kalau saya download. Kalau saya buka open. Ini saya hapus dulu drawingnya. Maaf, sambil minum ya. Nah ini apa ya? Gerak yang osilet. Nah ini osilet. Nah gini. Kalau dari lihat dari gambar ini yang bergetar itu yang mana? Yang bergetar yang pertama. Yang bergetar pertama kan sebetulnya ini ya. Ini sistem getarannya kan. Sistem getarannya yang dari sistem getaran ini dia akan mengosilasi sistem medium lain yang ada di dekatnya gitu ya. Nah, yang ini dia berosilasi. Dia berosilasi, akibat osilasi inilah maka energi getaran yang ini dia bisa dirambatkan ke sini. Sehingga kita bisa merasakan getaran ini di sini. Karena energinya dirambatkan oleh medium yang berosilasi. Nah, itu beda antara getaran dengan osilasi. Silakan, ada pendapat lain nggak kira-kira? Karena itu, kalau pembahasan gelombang itu makanya kita akhirnya pembahasannya lebih banyak bicara osilasi. Karena energi getaran itu dirambatkan melalui fenomena osilasi. Walaupun yang ini di beberapa buku teks yang disebutkan juga dia berosilasi. Definisinya memang di beberapa buku teks tidak terlalu dalam untuk diperdebatkan gitu ya. Artinya ini diasumsikan bahwa gerak energi getaran dan energi osilasinya semuanya ditransfer secara sempurna, tidak ada yang hilang. Jadi mau kita mengamati yang getaran ini saja ataupun sistem osilasi yang terjadi akibat getaran tersebut, maka energi yang dihasilkan itu adalah sama. Nah, tapi secara definisi, kalau getaran itu adalah ini sumber primernya gitu ya istilahnya. Kalau osilasi ya ini akibat dari getaran tersebut. Akibat dari getaran, maka sistem yang ada di dekatnya gitu ya. Dalam hal ini misalnya medium yang ada ini dia akan akan mengalami gerak bolak-balik juga yang disebut sebagai osilasi. Jadi kalau yang bervibrasi ini saya sebutkan apa ya? Yang batang naik turun itu adalah vibratornya ya. Dan yang merahnya ini kalau ini adalah sebagai tali, maka ini medium yang berosilasi akibat getaran di mana energi getaran tersebut dirambatkan pada medium tali melalui mekanisme osilasi. Ya, kira-kira itu mungkin definisi atau pengertiannya. Kalau ada yang lain, punya pemahaman lain atau pemikiran lain, silakan dipotong saja. Ya. Baik, ini kita balik lagi. Ini saya hapus dulu.
balik lagi ke pendulum ini. Nah ini ya. Nah ini nanti simulasi ini nanti ini lengkap ya. Jadi saudara nanti bisa bisa mempelajari bagaimana sumber vibrasi yang menghasilkan osilasi, gitu ya. Sumber vibrasinya itu bisa berupa bandul matematis seperti ini, atau bisa juga massa. Saya memberikan pengertian ini sistem massa strip pegas, gitu ya. Atau mungkin terkadang saya juga menuliskan massa berpegas. Nah, saya nggak tahu deh, mungkin kalau ada di buku teks pakai definisi yang ini, saya tuliskan massa pegas supaya titiknya bukan hanya pegas saja, tapi ada bebannya massa. Jadi bisa berupa ini, bisa berupa ini. Nah, nanti tugasnya itu tentu saudara coba, kalau dari sistem bandul matematis ataupun pegas, ini kan dari sini saudara bisa menghitung misalnya periode, frekuensi, kemudian apakah juga bisa menghitung kecepatan atau percepatan osilasi, gitu ya. Nah, kemudian nanti bandingkan menghitung periode, kemudian frekuensi, kemudian percepatan dan kecepatan osilasi antara sistem bandul matematis dengan sistem massa berpegas, gitu. Tadi saya coba cari bandul fisis ya yang pakai batang, tapi kayaknya nggak ada. Kalau misalnya ada mungkin bisa ditambahkan juga, gitu ya. Nah ini kita ingin melihat bagaimana karakteristik dari getaran. Misalnya kita amati ini untuk yang bandul matematis dulu. Nah di sini saudara bisa memvariasikan panjang tali, ya, panjang tali. Ya. Kan kalau dari sini saudara udah tahu rumusannya ya. Kalau periode itu sama dengan apa? Kalau untuk atau frekuensi sama dengan apa? Frekuensi kan seperti gitu ya, atau sebaliknya. Periode itu berapa? 2pi, 2pi apa seperti? Hah? Akar L per G ya? Iya. Coba cek lagi. Benar nggak ini? T sama dengan 2pi atau ini F? L, oh iya betul. Ini dapat satuannya meter ya? Satuannya detik ya? Ini kan L itu kan meter, ya. M itu satuannya meter. Kalau sebentar nih, mungkin saya tulis di sini. Akar L per G, ya misalnya L itu satuannya meter. Kemudian kalau G itu kan apa? Meter per detik kuadrat ya, ya kan? Ini coret, ini coret, jadi kan dapat sama dengan akar detik kuadrat ya. Detik kuadrat ini sama dengan dapat 1 detik. Berarti benar ya, ini rumusannya adalah satuan periode. Ini kan periode seperti ini. Jadi artinya periode untuk osilasi bandul matematis nanti ditentukan selain oleh nilai gravitasi juga ditentukan oleh panjang tali. Ya, nah ini saudara bisa atur kalau panjang. Sorry. Ini saya clear lagi. Saya clear dulu ya. Izin Kalau bertanya, panjang Pak. talinya saya pendekkan seperti apa, kalau saya panjangkan seperti apa. Nah, ini tanda panah yang ini adalah ini ada uh, energi kinetik, ini ada energi potensial, kemudian ini ada energi apa yang merah ini kosong ya. Terus ini ada energi totalnya ya. Yang merahnya apa sih? Aduh, mata saya. Energi apa sih? Teori ya, energi teori. Nanti. Nah ini bisa kita lihat nih. Ya. Antara energi, cuman nih warnanya agak ini ya, kan harusnya eh, energi potensialnya warna biru, tapi di sini warna birunya nggak kelihatan ya, malah di sini warna kuning gitu ya.
Ya, warna kuning. Nah, ini saudara bisa main-main di sini. Nah, di sini kan maksimum minimal panjang talinya itu adalah 0,1 meter. Ini adalah maksimal 1 meter. Nah, nanti setiap kelompok silakan divariasikan. Misalnya pertama masanya dibuat konstan dulu. Di sini masanya 1 kilo. Misalnya pertama saudara ambil data panjang talinya 0,1. Nanti kira-kira periodenya berapa. Nah, ini kan bisa dilihat juga nih periodenya. Kemudian kalau panjang talinya 0,3, 0,4, 0,5 terus sampai 1. Berarti ini ada 10 variasi lah kira-kira ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 9 sampai 1 meter. Nah, kemudian variasi yang kedua ini variasi massa. Ini saudara tetapkan dulu, ambil misalnya kalau panjang talinya 1 meter, masanya 0,1, maka periode percepatan seperti apa. Naikkan lagi kalau masanya 0,2 seperti apa, 0,3, 4, 5, 6 sampai dia 1,5 kilo. Ya. Kalau kelompok lain mungkin variasinya panjang talinya jangan 1 meter, mungkin coba ini aja 0,5 atau 0,4 gitu. Baru ini variasi massa. Nah, jadi nanti setiap kelompok itu kan dia bisa datanya bisa berbeda-beda. Nah, nanti data yang berbeda-beda ini didiskusikan, dibandingkan data hasil antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau kelompok 3 dengan cara main gitu ya. Jadi nanti ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok itu ini jumlah ininya ada berapa orang sih? 40 ya? Ada 38, Pak. Halo, 38. Ya, satu kelompok tuh paling banyak tuh 38 ya. Ya taruh 40. Ya satu kelompok 4 orang lah paling banyak gitu. 4 orang, jadi kira-kira ada 10 kelompok gitu. Karena kalau kelompoknya terlalu banyak kita nanti ya dalam satu kelompok kan istilahnya ada yang kerja, ada yang enggak. Ya saya harapkan sih tidak seperti itu ya. Jadi tetap semuanya aktif gitu ya. Jangan sampai mengandalkan. Laporkan kalau ada anggota kelompok yang nggak mau kerja sama sekali. Biar nanti saya setrap gitu. Ini variasinya banyak tadi, variasi selain panjang, kemudian variasi massa, kemudian ini variasi nilai gravitasi. Nah, kalau gravitasi pakai kita misalnya pakai 10. Coba kalau tanpa gravitasi seperti apa? Bagaimana kalau gravitasinya maksimal 25 meter per detik kuadrat? Ya. Atau saudara pakai misalnya, oh ini udah jelas nih, ini yang di bulan. Kalau di bumi seperti apa? Kalau di Jupiter seperti apa? Kalau di planet X, kalau planet X, nah ini harus masukkan angka. Saya nggak tahu nih angkanya di mana. Ini saja. Ya silakan ya. Misalnya mungkin saudara pakai custom aja. Mungkin ada yang custom, ada juga kelompok lain karena kelompoknya kan berarti ada 10. Misalnya dia bisa coba kalau di moon, di bulan, kalau di bumi seperti apa, kalau di Jupiter seperti apa gitu. Kemudian ini friksi. Nah, friksi gesekan dengan udara ini juga saudara bisa bisa variasi juga ya. Tapi di sini nggak ada angka ya sayangnya. Jadi hanya ya katanya katakanlah ini tidak ada hambatan gesekan, yang ini ada hambatan misalnya 0,5 gitu ya atau hambatan medium dan hambatan kuat gitu ya misalnya. Jadi ini secara kualitatif aja silakan. Karena ada banyak 10 kelompok berarti variasinya bisa bagi-bagi. Kemudian ya ini juga sebetulnya ada, nah ini juga massa juga kan bisa, ini apa nih?
Oh, masanya bisa diganti ya. Ini masanya bisa di. Oh, ada 2 masa ya. Ada 2 masa. Tapi kayaknya kalau 2 masa ini rumit deh nanti ya. Ini lebih ke osilasi tergandeng gitu ya. Osilasi tergandeng. Nanti ini bagus, nanti ini mungkin nanti untuk kita pakai untuk diskusi osilasi tergandeng dengan bandul 2 masa ya. Tapi ini ada penghubungnya nggak ya? Hmm, Oh, nggak ada. Mungkin pakai gerakan slow 2 masa. Sayang ini kalau ada penghubung misalnya dengan pegas, mungkin kita bisa lebih mudah untuk melihat bagaimana osilasi tergandeng dari ini. Nah, kemudian yang untuk sistem massa juga nanti sama ya, massa pegas. Saudara bisa melakukan variasi ini pakai 100 gram ya. Nah, ini menarik. Saya stop dulu. Masanya mungkin saya ganti. Nah, saya nggak tahu ini masanya berapa. Nah, kalau dari tugas ini kan saudara harus menghitung berapa besar masanya kan. Ya, jadi ini dihitung besar masanya berapa. Kemudian ini juga, oh ini ada angkanya 100 gram ya. Coba, tadi kalau saya ubah tadi yang ini, oh ini nggak berubah. Jadi ini masa, ya bisa aja saudara nanti hitung, kira-kira kalau yang masa ini kira-kira ini berapa nanti ya, dengan menentukan periode dan seterusnya. Atau ini masanya juga bisa uh, saudara ini kan, yang tadi awalnya 100, paling ini mulai dari 50 sampai paling tinggi 300. Ini masanya juga bisa. Nah, ya, nanti ini bisa. Nah, ini. Nah, di sini kecepatan dan percepatannya hanya secara visual aja dengan menggunakan panah. Kalau kecepatan dengan panah hijau, percepatan dengan panah kuning. Nah, coba kira-kira bisa nggak dihitung kecepatan dan percepatan? Gitu. Ini variasi massa, kemudian ini juga variasi ini sebetulnya apa ya? Tetapan pegasnya ya. Tetapan pegasnya kecil dan tetapan pegasnya besar. Nah, nanti mungkin dibandingkan dengan percobaan yang hukum hook ini ya. Percobaan hukum hook seperti apa ya? Mungkin bagaimana kaitan antara tetapan pegas dengan getaran pada sistem osilasi massa pegas gitu ya. Nah, nanti juga simulasinya kan bisa juga variasi bagaimana kalau pegasnya dibuat seri, gimana kalau pegasnya dibuat paralel dan seterusnya. Nah, ini kan yang paralel ini misalnya, oh ini 2 pegas ya, bukan. Ini yang, nah ini ya, ini ada sistem pegas ya, ada sistem pegas yang seri paralel. Nanti kalau ada kelompok yang nggak kebagian, ya mungkin bisa ini ya, bisa kalau ini apa nih? Kalau introduction. Ya, ini mungkin nanti bisa, ini tapi nggak ada yang tergandeng 2 ini. Bisa nggak di satu? Nggak bisa. Ya, ya nanti saudara bisa pelajari dari sini. Bagaimana sistem pengaruh antara tetapan pegas dengan fenomena osilasi yang terjadi pada masa berpegas. Gitu. Ini bisa main-main gravitasi dan seterusnya. Jadi sebetulnya bisa saudara bayangkan, ini proyeknya juga cukup banyak gitu ya. Jadi ada 10 kelompok ya, silakan nanti berbagi dan nanti pada saat presentasi bisa saling bertukar gitu ya. Jadi tolong topiknya pretelan-pretelannya gitu ya, bagian-bagian mana yang mau dikerjakan itu didiskusikan di kelas
supaya tidak ada satu kelompok yang betul-betul sama mengerjakannya. Jadi kalau bisa bagian-bagian yang dikerjakan itu berbeda-beda supaya nanti di akhir bisa saudara bandingkan menggunakan data dari kelompok yang lain gitu. Jadi kita bisa dapat banyak dengan bagi-bagi tugas gitu ya. Kita bisa dapat hasil banyak dari simulasi osilasi ini dengan dikeroyok secara bersama oleh setiap kelompok dengan mengerjakan bagiannya masing-masing ya. Jadi jangan satu kelompok kalau bisa jangan sama ya. Jadi saya yang lebih baik kerjakan bagian yang lain agar supaya nanti hasilnya bisa saling tukeran. Baik, itu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kira-kira siapnya kapan ini? Di Epsilon saya kasih waktu sampai 14 Februari. Wah, pas Valentine itu. 14 Februari. 14 Februari kumpulkan, nanti 15 Februari itu kita bisa presentasi. Dicicil aja, mungkin kalau kelompok yang siap, karena kalau satu pertemuan ada 10 kelompok, itu juga nanti waktunya habis untuk presentasi gitu ya. Jadi dicicil aja presentasinya mungkin satu hari 3 atau 4 kelompok gitu ya. Nanti dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya bagi kelompok-kelompok yang belum. Gitu. Pak, izin tanya. Baik, itu. Ya, silakan. Soal tugas itu tadi, itu nanti kitanya yang tugas kelompok itu tadi, berarti kita input nilai kayak nilai tingginya masanya gitu sendiri ya Pak? Iya, jadi silakan dari data-data simulasi yang saudara lakukan dengan PET, tuliskan data-data hasil pengamatannya dalam bentuk tabel dan grafik selain dari foto-foto ataupun video yang saudara lakukan. Ya, jadi proyeknya misalnya laporannya adalah ya ini saya buka whiteboard misalnya ya. Jadi di sini tulis judul ya, mungkin masing-masing kelompok pengen menuliskan judul yang berbeda silakan, tapi prinsipnya itu adalah osilasi. Kalau mau dispesifikkan lagi apa gitu ya silakan judul, kemudian nanti di sini tujuan ya. Ya mohon maaf, ini mungkin nanti cover tujuan judul terus kemudian nama gitu ya, nama kelompok gitu ya silakan. Kemudian ini prodi pendidikan fisika ya, ya FMIPA ya, UNJ UNJ tahun misalnya 2023 gitu ya. 2023 sorry 2023. Ini covernya. Kalau isinya ya isinya pokoknya di sini ada tujuan yang pertama tuliskan aja ini seperti saudara praktikum fisika dasar atau fisika modern gitu ya. Tujuan, kemudian kedua alat dan bahan gitu ya. Ya alat dan bahan saudara menggunakan perangkat software gratis dari PET gitu ya. 3 prosedur gitu ya. Prosedur. Kemudian di sini saya ini aja lah, jangan seperti praktikum. Yang nomor 2 ini teori aja lah, ya teori. Yang nomor 3 alat dan bahan, nomor 4 prosedur, nomor 5 hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Ya. Di dalam hasil nanti ada tabel-tabel data, ya silakan. Tadi variasinya misalnya variasi panjang tali kan dari 0,1 sampai 1 meter. Jadi variasinya tolong dibuat banyak gitu ya, jangan ambil 0,1 terus langsung dibandingkan dengan 1, hanya 2 data aja. Supaya nanti grafiknya bagus gitu ya. Jadi ini tolong misalnya panjang tali tadi 0,1, 0,2, terus sampai 0,3, terus sampai 1 meter ya. Ini adalah L dalam 1 meter.
Ya, mungkin dari sini nanti saudara bisa menghitung periode ataupun periode dalam satuan detik misalnya, ataupun frekuensi dalam satuan hertz gitu. Nah, kemudian dari sini nanti mungkin saudara bisa merumuskan persamaan osilasinya. Nah, kemudian dari situ mungkin di sini juga bisa ditambahkan kecepatannya berapa, percepatannya berapa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti di hasil dan pembahasan ada juga grafik, ya. Grafiknya ya harus bisa membedakan mana yang sebagai variabel terikat, mana yang sebagai variabel bebas, gitu ya. Mungkin di sini bisa saudara plot, entah itu waktu, tadi kan waktu bisa di set ya, waktu terhadap misalnya apa, terhadap periode gitu ya. Dan, bisa nggak ya waktu terhadap periode? Bukan waktu terhadap periode ya, misalnya periode terhadap ya periode terhadap panjang tali ya, atau periode terhadap ya periode atau frekuensi. Kan tadi rumusan periode itu misalnya T sama dengan 2 pi gitu kan, akar L per G. Nah, sekarang coba bandingkan antara, waduh, kok kesini sih, kepencet saya tadi whiteboardnya mana ya? Ya, jadi ini periode ya, ini enggak mau ya. Nah, ini misalnya periode terhadap panjang tali gitu ya, atau misalnya periode terhadap gravitasi. Tadi yang gravitasinya bisa diubah-ubah gitu ya. Oh enggak, Bu, sorry sorry. Eh, tadi nilai gravitasi bisa diubah-ubah ya? Iya. Atau gambarkan juga dalam hubungan frekuensi terhadap panjang tali maupun frekuensi terhadap nilai gravitasi. Grafiknya apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik, dan selain tadi di hasil dan pembahasan ada tabel dan grafik, nanti ada juga pembahasan. Ya, silakan dibahas. Pembahasan tuh berbeda dengan analisis data. Kalau analisis data, ya kamu bercerita data ini, tapi kalau pembahasan itu sudah memberikan ulasan dengan membandingkan antara hasil simulasi dengan percobaan ataupun dengan literatur gitu. Jadi buat pembahasan, setelah pembahasan itu adalah kesimpulan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Dapus. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Berarti ini satu kelompok membahas 4 modul itu, Pak. Sebetulnya gini, sebetulnya sih kalau terlalu banyak dibagi-bagi aja. Misalnya ambil contoh ini di pendulum. Ada satu kelompok yang misalnya hanya mana ya? Hanya pakai satu masa gitu ya. Ini tadi, ini tadi percobaannya saya ubah. Nah ini satu kelompok misalnya dia melakukan percobaan ini saja ya misalnya. Nah, silakan ini diamati dengan melakukan variasi panjang ya, masa dan seterusnya ya.
Satu kelompok misalnya dia melakukan variasi panjangnya saja. Nanti kelompok kedua dia melakukan variasi massa. Kelompok ketiga nanti dia memvariasikan gravitasi. Kelompok keempat nanti dia memvariasikan friksi. Kelompok kelima misalnya kelompok kelima dia bandul ini apa? Massa pegas. Ya, massa pegas silakan. Misalnya yang itu pakai variasi massa, kelompok ke-6 ya, kelompok ke-7 pakai variasi apa sih ini? Tetapan pegas ya. Silakan. Kelompok 7 masih ada 3 kelompok lagi. Nah, silakan dipikirkan untuk kelompok yang sisanya tuh yang mana supaya nggak sama dengan kelompok yang lain gitu ya. Mungkin kelompok 7 apa ya? Tadi mungkin hukum Hooke kali ya. Mungkin hukum Hooke. Silakan. Mungkin ini untuk kelompok yang 8 ya. Kelompok 8. Kalau untuk kelompok 9 mungkin tadi variasi ini aja lah ya. Tadi kan aduh ini kalau di Zoom saya nggak bisa lihat bawahnya ya. Yang gelombang ini nanti aja untuk proyek yang kedua. Berarti ini yang pendulum. Yang pendulum tadi dia hanya apa ya? Untuk yang pendulum, yang kelompok 9 misalnya pakai 2 pendulum, silakan dipelajari. Kelompok yang 9 melakukan variasi panjang, untuk kelompok 10 variasi massa. Ya, ya gitu ya. Nah, tentu nanti disesuaikan lah ya tingkat kerumitan maupun jumlah simulasi yang mau dilakukan. Jadi kalau kelompok 1, enak kelompok satu cuma ini doang Pak. Kalau yang bandul 2 ini kan susah Pak, gini-gini. Nah, supaya nggak ada sirik-sirik, makanya mungkin kalau kelompok 1 yang hanya 1 bandul, ya udahlah kelompok 1 variasinya 2 nih, panjang dengan massa gitu, misalnya gitu ya. Supaya nggak sirik-sirikan. Nanti kelompok yang ini variasinya gravitasi dengan friksi gitu ya misalnya. Ini dikerjakan oleh satu kelompok. Tapi kalau nggak pada sirik ya udahlah kelompok 1 ini variasi ini, kelompok 2 variasi ini, kelompok 3 variasi ini, kelompok 4 variasi ini. Sebetulnya ini juga bisa diutak-atik lagi ya. Bisa aja kelompok 1 dia variasi panjang tapi dengan posisi massanya 0,1, gravitasinya 0, kemudian friksinya tidak ada. Nah, dia hanya melakukan cukup ini aja. Ini kelompok 1 ya. Kalau kelompok 2 dia melakukan variasi, ini Pak, saya melakukan variasi massanya 1,5, saya melakukan variasi panjang. Ininya tetap gravitasi dan friksinya 0 gitu. Nah, ini kan bisa aja. Ini kelompok 2. Kalau kelompok 3 ini saya friksinya ini Pak, saya ini yang mau dibuat konstan panjang talinya. Ini yang mau saya perhatikan. Nah, bisa aja. Oh, kelompok 4 ini Pak, saya panjangnya maksimum aja tali. Ini yang mau saya variasikan. Nah, ini kan jadi banyak kan variasinya. Nah, tapi kalau begini sih memang jadi akhirnya sangat sedikit sekali gitu. Sementara tadi kita ada 3 simulasi kan. Bandul, kemudian massa dengan hukum Hooke. Nah, jadi diatur aja untuk 10 kelompok itu supaya pembagiannya rata gitu lah istilahnya. Itu usul saya sih. Karena kalau semua fokus pada di bandul aja nanti data kitanya sedikit. Sementara hasil akhirnya salah satunya saya ingin berdiskusi kira-kira kalau sistemnya berbeda antara bandul fisik dengan massa berpegas, itu fenomena vibrasi itu sama atau enggak fenomena osilasi itu? Apakah berbeda? Apakah sama? Bocorannya sih harusnya sama. Karena nanti setiap getaran kita akan dapatkan perumusan persamaan umum getaran itu apa? Persamaan umum getaran kan kira-kira ini ya. Nah, ini saya kelihatan dulu. Persamaan umum getaran itu kan nanti kita dapatkan
ini X itu sebagai simpangannya gitu ya, ditambah ini frekuensi getarannya gini ya, sama dengan 0. Ini kan mau sistemnya bandul fisis, bandul matematis, sistemnya massa berpegas, ataupun sistem getaran yang lain, maka geraknya itu dinyatakan dengan persamaan. Di mana ininya adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudut ya, atau kecepatan getaran ya, kecepatan sudut getaran ya, atau osilasi. Di mana ini nanti membedakan kalau untuk kecepatannya itu adalah apa? W kuadratnya itu apa? L per G ya. Nanti tolong dicek ya. Kalau untuk massa kalau untuk massa pegas dia kan K per M gitu ya. Nah, nanti untuk sistem yang lain sama. Nah, yang jadi pertanyaan apakah omega di sini dengan ini adalah menghasilkan suatu nilai yang sama atau berbeda? Ini misalnya untuk yang pegas, massa pegas, kalau ini untuk yang bandul fisis. Nah, jadi pertanyaan saya, kira-kira kedua sistem ini memiliki kesamaan nggak? Dia sifatnya universal nggak persamaan gerak ini gitu? Ya, itu aja mungkin jangan nggak usah banyak-banyak lah. Saya udah belajar mandiri gitu kan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa sementara cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi hari Senin. Eh, mudah-mudahan sih nanti ada yang sudah coba-coba sehingga nanti hari Senin kita bisa bisa berdiskusi ya terkait dengan hasil-hasil awal penemuan dari uh, simulasi yang saudara lakukan. Nah sekarang mungkin nanti tolong kelas ini membentuk kelompok. Kelompoknya nama-nama anggotanya saya serahkan ke kelas aja. Kalau misalnya diserahkan ke saya, ya saya sih paling gampang melihat dari nomor absen aja. Kelompok 1 nomor absen dari 1 sampai 4. Kelompok 2 dari nomor 5 ke 10 atau ke 8 gitu ya. Tapi kalau misalnya kelompok A, sudah kami mau membentuk kelompok sendiri, boleh silakan dibuat kelompok. Nanti daftar nama kelompoknya di-share aja, dituliskan di grup mata kuliah gelombang ya. Udah ada grupnya belum? Belum ada, Pak. Belum ada, ya silakan dibuat. Ya. Baik, Bapak. Mau pakai kelompok tugas yang semester tahun lalu juga nggak apa-apa, silakan kalau orang-orangnya masih sama gitu ya. Apa udah ada yang pindah atau udah ada yang keluar, udah yang lulus nih atau masih utuh dari awal ini masuk angkatan 2020? Pas di semester Gimana, 1 Pri? doang, Pak, ada yang pindah. Terus tapi Oh, ada ada yang pindah. ada nambah lagi dari univ lain. Oh, ini pelayan pindah ya. Iya, Pak. Iya, iya. Ya udah kalau mau pakai kelompok yang lama juga nggak apa-apa. Tapi ya saran saya sih biar ada penyegaran, biar ada suasana baru ya diubah aja kan supaya saudara juga bisa mengenal satu sama lain kelompok. Biar 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 ada yang nggak sirik gitu ya. Misalnya ada yang sirik, waduh padahal kan gue pengennya sama di si dia gitu ya. Tapi waduh selalu kelompok. Nah, jadi kasih kesempatan untuk teman yang kecewa tahun-tahun sebelumnya untuk bisa oh ya alhamdulillah akhirnya bisa juga satu kelompok dengan si dia. Ya itu saya serahkan ke kelas aja ya. April nanti tolong dikoordinir ya. Mungkin Iya, Pak. pembagian kelompoknya. Nanti saya cukup daftar namanya mungkin dituliskan aja di grup aja lah nanti di grup WA ini daftar nama kelompoknya ini. Jadi saya ngeceknya nanti cuma cukup dari WA. Kemudian nanti upload laporannya
nanti ada upload laporan, ada upload mungkin PPT-nya juga gitu ya. Itu satu kelompok aja lah. Jadi jangan setiap mahasiswa itu upload. Tapi tolong di laporannya itu jangan nulis sendiri aja. Nah ini juga kemarin saya menemukan ada juga padahal tugas kelompok tapi laporannya ditulis namanya sendiri. Saya nggak tahu apa karena mungkin dipikirnya dipikirnya mungkin setiap kelompok itu upload ke Epsilon. Terus temennya karena merasa temennya udah upload, adalah namanya ada. Jadi tolong laporannya itu dituliskan nama kelompoknya. Atau ya mungkin kejadian juga pernah ada karena dia sebel sama anggota kelompoknya yang nggak mau kerja, jadi nggak dituliskan namanya di laporan. Nah itu juga saya nggak mau kayak gitu. Ya. Jadi tolong yang lainnya tetap dewasa, bahwa dewasa itu artinya ada empati, ada tenggang rasa, bahwa ini adalah tugas kelompok, maka semuanya harus aktif gitu ya. Jadi jangan hanya yang mengerjakan hanya satu orang, ya 2 orang, silakan berbagi tugas. Dan tentu ini juga udah hari-hari pengalaman yang sering kita temui juga. Jangan juga ada yang kelompok udah mau ngerjakan tapi selalu disalahin gitu sama ketua kelompoknya. Nah itu juga. Jadi kalau di kelompok itu jangan suka saling menyalahkan, merasa paling benar, karena biasanya kita udah ngerjain bagian ini tapi selalu disalahin, akhirnya ya dikerjakan oleh satu orang. Yaitu belajar saudara untuk bekerja dalam tim gitu ya. Ya yang disalahin juga mungkin tetap harus introspeksi juga kenapa salah, jangan-jangan karena memang buatnya juga salah-salah gitu ya. Nah itu juga ya saling coba introspeksi aja seperti apa. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau masih ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi silakan sebelum saya tutup. Baik, alhamdulillah sepertinya sudah nggak sabar untuk segera membentuk kelompok dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya, gitu ya, baik untuk diri kita maupun nanti untuk lingkungan kita. Gitu. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.